Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Aku berkata kepadamu Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tiada yang baik bagiku selain Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku, berdaulat atas hidupku. Sekarang tiba saatnya untuk kami merenungkan firman. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan,
Terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pagi hari ini. Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, Yesus dan murid-muridnya telah sampai di Yerusalem. Ini adalah saat yang krusial. Dari pasal 20, saudara yang mengikuti, Yesus memberitahu tentang kematiannya untuk ketiga kalinya. Perjalanan menuju Yerusalem adalah perjalanan yang sangat mencengangkan di surga. Sebab cerita tentang anak Allah di bumi sudah hampir selesai. Dan Yesus tahu, dia tahu ini adalah saat-saatnya yang terakhir. Di saat yang mencengangkan dan menentukan itu, masih ada kelompok yang bertanya tentang hal yang sangat tidak masuk akal. Pertanyaan yang timbul dari hati yang kotor. Setelah melihat pelayanan Yesus dan banyak mujizat dia buat, dari mana kuasamu berasal? Yang bertanya adalah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Mungkin ini juga bagian respon ketika Yesus membersihkan pelataran bait suci dari para pedagang-pedagang yang datang ke rumah Tuhan dengan kepentingan diri sendiri dan mencari keuntungan belaka. Bukan datang untuk beribadah, dan bukan juga untuk menolong orang beribadah. Sesungguhnya semua dilatar belakangi kepentingan pribadi dan mencari keuntungan. Pertanyaan mereka dijawab Tuhan dengan sebuah pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Sebenarnya bukan karena mereka tidak tahu jawabannya, tetapi mereka takut akan konsekuensi yang akan mereka terima jika mereka jawab. Mereka berbisik-bisik jika katakan
kuasa Yohanes dari surga, maka seharusnya mereka juga percaya bahwa kuasa Yesus juga dari surga. Karena inti dari pengajaran Yohanes adalah Yesus Sang Mesias, dan Yohanes hanya mempersiapkan jalan buat Sang Raja. Jika katakan dari manusia, maka mereka takut karena yang percaya Yohanes sebagai nabi sangat banyak. Setelah itu Yesus memberikan 3 perumpamaan. Perumpamaan tentang 2 anak, perumpamaan tentang tuan yang mempunyai kebun dan menyewakannya, dan perumpamaan tentang pesta pernikahan. Ketiga perumpamaan ini Tuhan Yesus berikan untuk menjadi cermin bagi mereka, untuk bercermin diri dan melihat keburukan, kekotoran, dan kejahatan mereka. Hari ini kita fokus pada perumpamaan yang pertama, perumpamaan tentang 2 anak. Perumpamaan ini ingin berbicara yang pertama, Allah memanggil kita untuk bekerja, dan waktunya adalah sekarang, dan bekerjanya di kebun anggur Tuhan. Dalam perumpamaan ini dikisahkan 2 orang anak, dua-duanya disuruh untuk bekerja oleh ayahnya. Ditulis jelas keterangan waktunya, hari ini, dan ditulis bekerjanya di mana? Di kebun anggur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu penyakit orang Kristen adalah menunda, suka menunda. Banyak dari kita tahu bahwa kita harus melayani, jadi berkat buat banyak orang. Namun penyakitnya adalah suka menunda. Nanti sajalah melayani Tuhan kalau sudah tua. Nanti saja mendukung pekerjaan Tuhan, memberi persembahan kalau tabungan kita sudah banyak. Catat ini, Anda tidak akan pernah melayani atau memberi persembahan kepada pekerjaan Tuhan kalau mental kita seperti ini. Pengkhotbah terkenal Billy Graham dalam bukunya Just the Way I Am menulis kisah pada suatu acara sarapan, Presiden Kennedy memintanya untuk ke Gedung Putih karena ingin membahas sesuatu. Namun karena hari itu ia agak kurang enak badan, maka ia menolak dengan halus dan mengatakan bahwa masih ada lain hari untuk bertemu. Tanpa disangka, itulah terakhir ia bertemu Presiden Kennedy, karena setelah itu sang presiden meninggal. Terlambat sudah. Bapak Ibu, layanilah Tuhan sekarang. Beri persembahan kepada Tuhan sekarang. Karena tidak selalu kita punya waktu yang terbaik. Berilah buat Tuhan pada masa-masa terbaik saudara. Pada masa-masa mudamu, baik persembahan maupun pelayananmu. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Bekerja dan jadilah berkat di ladangmu masing-masing. Di keluarga, di sekolah, atau di tempat kerja kita. Sebagai hamba Tuhan, saya selalu merindukan keluarga-keluarga mengirim anaknya yang terbaik untuk melayani di kebun anggurnya Tuhan. Bahkan mempersiapkan karirnya secara rohani, sekolah diutus ke sekolah-sekolah teologi, atau memperlengkapi diri untuk pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan. Allah memanggil kita untuk bekerja, dan waktunya adalah sekarang. Bekerjalah di kebun anggur. Yang kedua, melalui perumpamaan ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah tidak suka lip service, Allah suka aksi. 2 anak ini mendengar perintah yang sama dari bapak yang sama. Yang pertama diperintah bilang iya, tapi habis itu tidak melakukannya. Yang kedua bilang tidak. Kurang ajar kayaknya. Tapi ujung-ujungnya menyesal dan melakukan apa yang disuruh. Bapak, Ibu, hal ini mengajarkan kita kebenaran penting. Mendengar dan berkata ya kepada Tuhan tidak sama dengan melakukan. Ada kesamaan dari kedua anak ini. Bapaknya sama, kedua-duanya mendengar perintah yang sama, mereka mendengar perintah yang sama dari sumber yang sama, namun respon mereka berbeda. Tuhan tidak peduli seberapa banyak kita mendengar atau kita mengerti. Yang Tuhan peduli adalah seberapa banyak kita melakukan apa yang telah kita dengar dan mengerti. Inilah berita firman hari ini. Tuhan mau kita
bekerja baginya sekarang, bekerja di kebun anggurnya, melayani dan mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan hanya mengerti dan menjawab ya tetapi tidak melakukannya. Tuhan mau lebih daripada mengerti dan menjawab ya adalah melakukannya. Action, ini waktunya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami telah mendengar tanda-tanda akhir zaman makin mendekat. Ini berarti makin sempit kami bekerja memberi buah, menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, keinginan hati-Mu Tuhan, setiap kami bekerja bagi Tuhan. Dan waktunya adalah sekarang di kebun anggur-Mu Tuhan. Yaitu panggilan untuk melayani Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran ini memberi diri. Tidak hanya mengerti panggilan-Mu dan menjawab, ya ini aku Tuhan, tapi tidak melangkah. Tuhan mau melalui teguran hari ini firman Tuhan, kami action, melakukannya. Tuhan mau kita melakukannya. Bukan hanya mengerti firman, belajar terus tetapi tidak action. Tuhan mau ini waktunya kami action. Bekerja di ladang Tuhan. Tuhan tolong umat Tuhan menemukan karunia-karunia-Nya dan melayani Tuhan di bagiannya masing-masing. Baik di gereja, di master place, dalam keluarga, dalam masyarakat, semua mereka lakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Menjadi kebun anggur Tuhan, karena kami menghadirkan kerajaan Allah di setiap aspek kehidupan kami. Urapi umat-Mu dalam pengurapan-Mu. Oleh karunia Roh Kudus yang melimpah, kami boleh melayani Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa bagi kita. Selamat pagi. Shalom.